Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah perangkat komputasi seperti komputer, laptop, dan tentunya smartphone yang kemungkinan besar kalian sedang pakai, ada komponen bernama prosesor yang singkatnya menjadi otak utama. Tidak seperti bocil TikTok kandang monyet yang nggak punya otak. Prosesor ini melakukan pemrosesan dan komputasi utama di dalam perangkat kalian. Di komputer dan laptop ada prosesor atau CPU. CPU itu cuma prosesornya aja, bukan seluruh kotaknya. Karena masih banyak orang yang sebut kotak komputer itu CPU. Dan di HP ini juga sebenarnya ada CPU atau prosesor. Namun, prosesor HP ini disatukan dengan komponen lainnya dan nyatu di SoC atau System on a Chip. System on a Chip ini adalah komponen yang memiliki AP yang berisi CPU dan GPU, chipset dan memory controller, modem yang buat nyambung ke tower BTS, BTS yang bahannya besi bukan yang plastik, DSP dan ISP, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dan berbagai bagian lainnya yang bikin HP kalian bisa berfungsi. Hingga akhirnya bisa dipakai buat nonton video skip di toilet dan brain rot lainnya di kandang monyet. Kelebihan menggunakan SoC ini adalah semua bagian pentingnya bisa disimpan hanya dalam satu chip, mengurangi kompleksitas dan juga membuat ukuran HP bisa menjadi lebih kecil dan muat untuk masuk ke saku kalian. Tentu saja sebuah HP sudah dipastikan akan memiliki sebuah SoC. Namun, jenis dan merek SoC yang akan dipakai dalam sebuah HP ini berbeda-beda, tergantung kelas, kebutuhan, dan juga hal lainnya. Untuk mereknya ada beberapa seperti Snapdragon, MediaTek, Exynos, Unisoc, Applecroak, dan lainnya. Cuman kalau kalian tanya orang zaman sekarang, terutama anak Gen Alpha, pasti rata-rata bakal bilang Snapdragon bagus dan MediaTek Exynos jelek. Karena mereka semuanya nyepong emulator dan core-core era PC telah berakhir. Padahal hal tersebut tidak selalu benar. Karena ada zaman di mana Exynos lebih unggul dari Snapdragon. Cuman di zaman itu rata-rata anak Gen Alpha masih seumur jagung. Untuk itu, kita perlu balik lagi ke tahun 2014. Di tahun 2014, ada pesawat yang hilang yang sampai sekarang nggak ketemu. Jerman menang Piala Dunia. Wowo Streik untuk yang kedua kalinya. Harun Masiku pertama kali datang ke Indonesia. Dan LG masih membuat HP. Ya, LG yang bikin kulkas 2 pintu. Hiduplah engkau denganku. Mereka baru saja merilis LG G3. Ini adalah HP pertama dengan layar 2K 1440p. Pesaingnya yaitu Samsung juga baru saja merilis Samsung Galaxy S5 dan Galaxy Note 4. Ini adalah generasi terakhir Smastuk masih pakai plastik di HP flagshipnya. Untuk tahun selanjutnya yaitu 2015, zaman dimana banyak yang jadi fans karbit Alan Walker, terakhir kali Barcelona angkat trofi, meme sudah kuduga, dan mereka berdua membuat HP untuk meneruskan HP flagship mereka. Untuk LG, mereka memilih untuk menggunakan SoC dari Snapdragon untuk 3 HP flagship mereka. Snapdragon 808 dan 810 ini adalah SoC flagship 64-bit pertama dari Qualcomm. Sedangkan untuk Smastuk, di tahun ini flagship mereka gak pakai Snapdragon sama sekali, dan akan menggunakan Exynos di semua HP flagshipnya, dikarenakan ada masalah dari Snapdragon. Di video ini kita akan membandingkan dua HP flagship keluaran tahun 2015 dengan dua prosesor atau SoC dari perusahaan berbeda. Pertama, Samsung Galaxy Note 5 yang pakai Exynos, dan LG V10 yang pakai Snapdragon. Kalau kalian tanya ke bocil Winlator, pasti banyak yang bilang LG V10 jauh lebih bagus, karena pakai Snapdragon. Apalagi Snapdragonnya kepala 8, pasti bagus banget buat emulator dan gaming. Lebih sedikit yang kau tahu, lebih baik. Langsung aja kita mulai bandingkan kedua HP tersebut, setelah pesan-pesan berikut. Kamar apa yang bisa mandi? Betul, HP lu MediaTek. Dan betul, kalian lagi lihat daftar orang yang sudah join MMA alias membership. Khusus untuk yang sudah join membership, kalian bisa dapat kesempatan untuk muncul di video selanjutnya alias masuk TV. Selain masuk TV, kalian juga bisa nonton video lebih awal saat upload. Ditambah, kalian juga bisa nonton video khusus di MMA alias yang membership aja. Jadi, tunggu apa lagi? Nunggu GTA 6 rilis? Gak perlu. Join sekarang juga, harganya cuma 5.000. Wah, murah banget. Sebelum kita lanjut ke perbandingannya, sayangnya kedua HP ini kondisinya tuh masih agak-agak kurang prima. Baterai Samsung Galaxy Note 5 saya baru aja hamil. Gak tahu ini siapa yang hamilin. Tanggung jawab nih yang ngehamilinnya. Selain itu, HP ini juga agak cepat panas. Jadinya, saya perlu ganti dulu baterainya. Dan pertama, saya akan lepas dulu pensilnya. Karena Note yang ini ada pensilnya, tidak seperti Note lainnya. Setelah itu, saya lepas casingnya. Dan ini kondisinya sekarang backdoornya pecah. Awalnya, saya coba angkat dikit pakai suction cup. Dan karena remnya nggak sebrutal Poco F3 kemarin, ini agak-agak bisa ngangkat. Dan bisa saya coba sodok pick gitar. Setelah masuk pick gitarnya, saya bisa kelilingin HP-nya sampai lemnya bisa copot. Saya sempat coba pakai plastik yang lain buat ngangkatnya setelah keangkat cukup banyak sama pick gitar. Dan akhirnya ini bisa kebuka si kaca belakangnya. Ini di kacanya gak nempel sama fleksibel dan sejenisnya, jadi aman. Dan sekarang kita sudah dapat akses ke belakangnya Galaxy Note 5. Selanjutnya kita perlu buka semua baut yang ada di belakangnya buat dapetin akses ke belakangnya.
Untungnya LCD ke frame belakangnya ini nggak dilem kayak rata-rata Samsung seri J. Jadi ini bisa dilepas tanpa harus dipanasin pakai heat gun dan beresiko besar merusak layarnya. Setelah dilepas bautnya sebagian, ini sudah mulai lepas si frame-nya. Dan setelah saya pelan-pelan angkat, ini bisa lepas juga. Saya benar-benar takut banget karena takut kena layarnya dan takut ada fleksibel yang nempel. Saat saya angkat, ini nggak bisa kayak ada yang masih nyangkut gitu. Dan ternyata saya teknisi terbaik yang pernah hidup. Karena saya lupa lepas SIM tray-nya. Setelah dilepas SIM tray-nya, langsung bisa kebuka belakangnya. Dan ini dalemannya Galaxy Note 5 dengan baterai hamilnya. Ini sudah sedikit hamil dan kemarin backdoornya udah agak-agak ngangkat. Saya langsung gatel pengen cepet-cepet ganti baterainya, takut nanti malah kena ke LCD atau layarnya. Ini pakai OLED sih, bukan LCD ya, sama aja lah maksudnya. Pertama, saya lepas dulu konektor baterai lamanya. Dan saya langsung sodok baterai lamanya pakai gitar pick. Di sini seharusnya saya kasih alkohol atau alat buat bikin lem menjadi lemah, cuman saya gak punya. Dan yang paling seremnya itu pas saya coba lepas baterainya, ini tuh kayak ada suara kayak retak-retak gitu pas saya angkat baterainya. Jadi saya agak-agak takut layarnya rusak gara-gara agak bengkok dikit mungkin pas saya ngelepas baterainya. Dan akhirnya baterainya bisa copot. Selanjutnya saya lepas fleksibel touchscreen-nya dan juga layarnya. Ini juga sama, harus hati-hati jangan sampai ada yang robek fleksibelnya atau rusak konektornya. Dan sekarang saya bisa coba angkat si boardnya. Saya akan lakuin salah satu modifikasi terhadap HP ini yang membutuhkan untuk boardnya diangkat. Ini ada kabel konektor ke board bawah dan juga tombol home dan fingerprintnya dan juga antenanya. Sebenarnya ini sudah pakai cooling graphite di atas prosesornya yang hitam-hitamnya itu. Tapi saya bakal tambahin plat tembaga biar lebih adem dan stabil suhunya. Dan untuk nempelnya saya akan pakai thermal paste. Kali ini saya pakai harga 50.000 bukannya 3.000 kemarin. Pertama saya bakal coba dulu thermal pastenya di bagian prosesor boardnya yang bakal ditambah plat tembaga di atasnya. Setelah itu saya pasang juga di frame HP-nya. Awalnya saya coba pasang tembaganya di sisi boardnya, tapi ternyata ini nggak mau nempel dan ketebalan. Jadi saya tempel di sisi frame dan ini tuh mau nempel. Dan untuk plat ketiganya saya coba potong biar muat. Dan setelah saya tempel lagi boardnya, ini bisa nempel dan masih muat walaupun sudah ditambah plat tembaga tambahan. Dengan thermal paste dan plat tembaga tambahan, ini seharusnya sekarang suhu HP-nya semakin stabil dan juga lebih adem. Sekarang saya bisa lanjutin tempelin lagi fleksibel-fleksibelnya. Nah selanjutnya kita bakal unboxing baterainya. Saya bakal pakai merek Viking. Ini baterai yang dibenci sama The Jack. Alasannya saya pakai baterai ini bukan karena saya dukung Persib, tapi saya karena udah langganan sama baterai ini. Saya kemarin pakai baterai ini di Xiaomi Mi 8 masih aman sampai sekarang, dan malah jadi lumayan awet baterainya. Kalian bisa lihat video saya ganti baterai Viking di Xiaomi Mi 8 di channel saya. Dan yang saya kaget ternyata sekarang packagingnya udah di-upgrade jadi lebih keren. Sekarang udah pakai kardus keras kayak LCD Pozi, dan juga dikasih bonus obeng, SIM tray, dan gitar pick. SIM ejector bukan SIM tray. Ini penampakan baterainya. Dan untuk double powernya itu bohong apapun merek baterainya. Langsung aja saya tempelin baterai barunya. Ini gak saya lem karena saya masih agak-agak takut sama suara LCD pecah tadi. Dan selanjutnya saya langsung tempelin lagi frame belakangnya. Ini tinggal tempel lagi dan masukin bautnya kurang lebih. Kebalikan proses tadi pas ngebuka. Di tengah jalan saya masih penasaran. Ini HP masih nyala atau enggak? Jadi saya coba nyalain, saya coba tahan tombol powernya. Dan saya kaget ditambah langsung tenang. Alhamdulillahnya ini masih nyala HP-nya dan LCD-nya nggak pecah. Ternyata yang saya dengar tadi itu suara lem, bukan suara LCD pecah. Selain itu, touchscreen-nya juga masih jalan, yang berarti HP-nya kemungkinan besar aman. Karena backdoor-nya pecah, jadi saya beli backdoor baru. Ini backdoor paling murah yang saya temuin dan awalnya saya ngira bakalan plastik bahannya. Ternyata ini kaca, dan juga ini tuh sudah termasuk lemnya walaupun lemnya agak-agak kurang lengket. Selanjutnya langsung saya tempelin backdoor barunya. Ini nggak selengket lem aslinya, tapi saya yang penting nempel aja sih. Soalnya mungkin kapan-kapan bakal dibongkar lagi dan saya gak mau mempersulit hidup nantinya. Ini tuh warnanya beda tapi gak masalah sih, yang penting ketutup. Soalnya ini ketutup juga sama casing. Selanjutnya kita masukin lagi pensilnya. Dan dengan ini proses persiapan Galaxy Note 5 sudah beres. Langsung saja kita lanjut ke HP selanjutnya. Dan untuk LG V10 ini juga perlu sedikit perubahan. Langsung saja kita lanjut ke pasien selanjutnya. Kemarin saya baru beli thermal paste yang lebih layak dan juga plat tembaga.
Jadi saya bakal coba ganti tembaganya sama yang lebih tebal dan juga pakai thermal paste yang lebih layak dan lebih mahal tentunya. Karena kemarin saya cuma pakai yang harga 3 ribuan. Jadi langsung aja saya bongkar lagi si LG V10-nya dan lepas tembaga dan thermal paste lamanya. Ternyata yang bagian belakang ini tuh bukan eMMC, tapi CPU yang ditimpa sama RAM di atasnya. Thanks yang udah koreksi di komentar. Saya akan ganti pakai tembaga yang sama seperti yang dipakai Note 5 tadi. Pertama saya pasang dulu thermal paste 50 ribunya. Ini upgrade dari yang 3000. Awalnya saya coba pasang yang 2 mm. Tapi ternyata ketebalan. Akhirnya saya ganti pakai 0,8 mm 2 biji baru bisa. Setelah saya pasang tembaganya, ini untungnya HP-nya tuh masih bisa nyala. Tapi karena ini agak maksa, jadi si HP-nya agak kelihatan hamil ini belakangnya. Yang penting ini bisa lebih dingin kalau misalnya ngaruh. Sekarang, langsung aja kita lanjut ke perbandingan Samsung Galaxy Note 5 dengan LG V10 di zaman sekarang. Pertama, kita lihat dulu dari penampilan luarnya alias desainnya. Kedua ini HP flagship, jadi ada feeling premiumnya. Kedua HP ini adalah HP mahal di zamannya. Dulu Galaxy Note 5 dijual seharga 10 jutaan, sedangkan LG V10 dijual seharga 9 jutaan. Untuk Galaxy Note 5 ini frame-nya pakai aluminium dan depan belakangnya itu pakai kaca seperti HP zaman sekarang. Ini adalah zaman Smastuk mulai pindah dari plastik khas Smastuk, walaupun minusnya sekarang ganti baterai jadi lebih susah. Dan untuk LG V10 ini belakangnya masih pakai cover plastik dengan karet, tapi frame-nya sudah aluminium kiri kanannya. Kelebihan LG V10 ini baterainya masih bisa dicopot dengan mudah. Selain itu yang unik dari HP ini tuh, semua tombolnya seperti volume dan power ada di belakang. Ini pernah dilakuin sama LG dan juga Asus di zamannya. Untuk SoC-nya, Smastuk Galaxy Note 5 pakai Exynos 7420. SoC ini dibuat dengan fabrikasi 14 nanometer Smastuk dan berisi 4 buah Cortex A57 dan 4 buah Cortex A53. Untuk GPU-nya ini pakai Mali T760 MP8. Sedangkan LG V10 pakai Snapdragon 808. SoC ini dibuat dengan fabrikasi 20 nanometer TSMC dan berisi 2 buah Cortex A57 dan 4 buah Cortex A53. Untuk GPU-nya ini pakai Adreno 408. Jadi Snapdragon ini fabrikasinya lebih besar, ditambah core-nya juga lebih sedikit kalau dibandingin sama Exynos. Untuk RAM-nya, keduanya sama-sama pakai RAM 4GB. Namun Galaxy Note 5 sudah pakai RAM jenis LPDDR4 dan juga penyimpanannya berjenis UFS 2.0. Namun sayangnya ini sempit, cuma 32GB internalnya. Sedangkan untuk LG V10, RAM-nya masih pakai RAM jenis LPDDR3 dan juga sayangnya penyimpanannya juga masih eMMC 5.1. Namun kelebihannya internalnya LG V10 sudah 64GB dan lebih besar 2 kali lipat. Dan juga LG V10 memiliki slot SD card. Untuk layar, keduanya memiliki kelebihannya masing-masing. Smastuk Galaxy Note 5 pakai layar AMOLED dengan resolusi 2K berukuran 5.7 inch. Selain itu, layar ini juga mendukung pensil dan bisa tahu posisi pensil saat masih melayang. Sedangkan untuk LG V10 ini pakai layar 2K 5.7 inch juga. Tapi ini tuh pakai layar IPS. Walaupun IPS, tapi ini tuh IPS kelas atas dan ini tuh salah satu layar IPS terbaik yang pernah saya lihat. Secara kualitas, layar sebenarnya keduanya itu bagus. Tapi Galaxy Note 5 lebih unggul di black levelnya karena OLED. Dan LG V10 warnanya lebih akurat dan gak terlalu oversaturate. Kalau bagus yang mana, rata-rata orang bakal bilang bagusan layarnya Smastuk. Untuk kamera, keduanya pakai kamera 16MP dengan OIS dan juga sama-sama pakai sensor Sony. Kalau Note 5 pakai IMX240, sedangkan LG V10 pakai IMX234. Keduanya juga mampu merekam video 4K. Untuk tes kameranya, saya akan pakai Gcam di kedua HP ini, biar katanya bisa setara DSLR. Untuk hasil jepretnya, berikut adalah perbandingan hasil kamera Galaxy Note 5 dan LG V10. Untuk Galaxy Note 5, ini kameranya masih oke dan bersaing banget sama HP low-end, bahkan sebagian lower mid-range zaman sekarang. Walaupun ini tuh kameranya cuma 1 biji. Ditambah ini juga ada OIS-nya, jadi lebih stabil jepretnya. Cuman ini kalau dari fokusnya agak sedikit kurang dan juga agak ngeblur. Ini adalah hasil tes dari kamera Galaxy Note 5. Dan untuk LG V10 ini hasil kameranya juga sama, masih oke. Hanya saya lihat ini tuh malah lebih bagus daripada Note 5. Akurasi warna dan dinamiknya jauh lebih bagus di LG V10. Dan juga fokusnya bagusan di LG V10 yang bikin secara gak langsung detailnya lebih bagus. Cuman ini sayangnya unit LG V10 saya ini akhir-akhir ini malah jadi agak susah fokus dan juga berisi kameranya kadang-kadang. Ini adalah hasil tes dari kamera LG V10. Untuk OS ya, kedua HP ini sudah saya custom ROM dan kalian bisa lihat masing-masing videonya di channel saya. Untuk Galaxy Note 5 ini asalnya mentok di Android 7 Nougat. Namun dengan custom ROM bisa naik ke Android 13.
Dan untuk LG V10 juga sama mentok di Android 7 Nougat aslinya. Namun setelah di custom ROM bisa naik versi ke Android 8.1. Dan sayangnya ROM Android 8.1-nya ini cukup ngebug dan banyak anomali aneh walaupun masih bisa dipakai. Kedua HP ini masih pakai micro USB, karena di tahun 2015 USB-C itu masih baru banget dan masih belum semuanya berani buat ganti. Dan kedua HP ini juga masih ada lubang handsetnya. Kedua HP ini sebenarnya sudah pakai DAC yang bagus. Untuk Note 5 sudah pakai Wolfson, dan untuk LG V10 sudah pakai DAC-nya ESS. Untuk LG V10 si lubang micro USB-nya ini bisa ngeluarin sinyal HDMI kalau pakai konverter slim port. Untuk SmartNUC, sayangnya di Note 5 ini nggak ada fitur MHL-nya. Padahal SmartNUC sendiri yang push itu fitur MHL. Untuk fitur lainnya, karena kedua HP ini flagship, jadi HP ini memiliki fitur HP mahal seperti NFC. Tapi di LG V10 ini hilang NFC-nya setelah di custom ROM. Kedua HP ini ada fingerprint-nya. Note 5 ada di depan di tombol home khas SmartNUC, dan LG V10 ada di tombol power-nya di belakang. Dan untuk urusan sensornya juga ini lengkap karena kedua HP ini flagship. Gyro pasti ada dan pasti hardware. Dan untuk LG V10 ada IR blaster-nya. Jadi bisa cosplay jadi remote TV seperti HP Xiaomi keluaran lama. Untuk fitur unik dari masing-masing HP, Samsung Galaxy Note 5 memiliki pensil S Pen. Dan ini tuh bukan sembarangan stylus biasa. Karena S Pen ini bisa mendeteksi tekanan, jadi misalnya kalau kalian tekan lebih keras itu bisa lebih tebal tulisannya. Kurang lebih layarnya Samsung Note 5 ini ada pen tab-nya. Cocok buat kalian yang masih suka gambar manual, belum pakai AI. Dan untuk LG V10, HP ini memiliki layar kedua yang sekarang sering disebut Dynamic Island. Tapi bedanya ini lebih berguna dan gak cuma gimmick seperti di HP zaman sekarang. Karena layar keduanya ini bisa dipakai buat multitasking, nampilin notifikasi, nampilin nama, dan juga ngatur media yang lagi disetel. Dan untuk penyakitnya, Samsung Note 5 ini penyakitan pensil nyangkut katanya kalau masangnya kebalik. Saya gak berani coba karena saya mau bongkar lagi harus lepas backdoor dan nanti beresiko pecah. Untuk LG V10 ini penyakitnya lebih brutal, karena HP ini penyakitan boot loop sama seperti LG G4. Dan ini tuh diakibatkan sama si Snapdragon 808-nya yang terlalu panas dan bisa bikin prosesornya jadi rusak ke membooting lagi. Tepatnya bagian core besar Cortex A57-nya yang rusak. Selanjutnya kita akan bandingkan kedua HP ini dari performanya. Manakah yang lebih kencang dan lancar? Pertama, saya akan coba pakai sosmed ringan dan aplikasi zaman sekarang. Untuk Galaxy Note 5 ini masih cukup lancar dan saya coba lihat kandang monyet masih lancar. Walaupun awal-awal buka agak patah-patah dikit, tapi selanjutnya auto lancar. Buat buka Facebook masih lancar dan buat benchmark Shopee juga masih bisa. Namun untuk LG V10 ini sudah mulai gak lancar buat sosmed. Buat Facebook Ori ini scrollnya kurang smooth tapi masih bisa. Buat benchmark Shopee juga ini mulai kerasa nge-lag. Dan buat kandang monyet ini udah nge-lag brutal saat saya coba pakai scroll. Itu gak jarang malah nyangkut dan gak lama kemudian muncul not responding. Walaupun kalian bisa nonton skip di toilet di kedua HP ini, sayangnya kedua HP ini nggak ada yang anti air, jadi tidak direkomendasikan buat dipakai di toilet. Apalagi kalau gak dibersihin bekas ceboknya. Selanjutnya kita akan coba tes gaming. Untuk gaming, buat game ringan seperti MOBA Unlock dan FF di LG V10 masih cukup lancar. Bahkan pakai settingnya cukup tinggi juga game boot tanpa pintu masih lancar di kedua HP ini. Baik di LG V10 ataupun Galaxy Note 5. Selain FF, MOBA Unlock juga masih lancar di kedua HP ini. Tapi sepertinya ini akibat belum download data dalamnya. Dan saya tuh main di rank kecil yang kemungkinan isinya bot, makanya lancar. Ada kemungkinan ini bakalan nge-lag saat dipakai data yang full atau di rank yang lebih tinggi yang bukan bot. Singkatnya kedua HP ini masih bisa main ML, tapi buat main-main aja bukan serius kompetitif. Dan di Galaxy Note 5 lebih kerasa lancar dan smooth FPS-nya kalau dibandingin LG V10. Tapi untuk Roblox di LG V10 ini agak-agak nge-lag dan patah-patah. Ditambah loading asetnya juga lambat sampai tanahnya tuh ini masih warna hitam di sini. Dan itu sering banget stuttering di tengah jalan. Ini kayaknya akibat penyimpanan eMMC-nya yang lemot. Dan sayangnya di Galaxy Note 5 juga masih kadang suka frame drop. Tapi minimal di Note 5 lebih lancar dan loading asetnya jauh lebih cepat. Karena di sini tanahnya beneran muncul tanah bukan goib kayak di LG V10. Buat game yang agak berat dan juga katanya haram seperti PUBG, di LG V10 ini masih bisa pakai setting rata kiri smooth medium. Ini sebenarnya cukup lancar, cuman HP-nya tuh panas banget dan wajib sambil dikipasin mainnya. Ini tuh panasnya bukan main-main dan saya juga gak berani kalau gak pakai pendingin karena ada potensi HP-nya meleduk. Tapi gak tau kenapa main PUBG di HP ini tuh ada rasa enak itu karena layarnya tuh cukup besar dan si touchscreen-nya itu licin dan enak dan akurat. Dan anehnya itu di LG V10 tuh kayak kerasa lebih luas dan besar gitu layarnya kalau dibandingin Note 5. Padahal secara ukuran ini sama-sama 5.7 inch. Di Galaxy Note 5 juga sama dapat smooth medium grafiknya. Tapi di Note 5 jauh lebih lancar, stabil, dan gak perlu dikipasin karena ini HP bukan sate. Cuman gak tahu kenapa di Note 5 ini tuh terlalu licin. Secara touchscreen buat main PUBG itu masih enak di LG V10. Di Note 5 tuh sering kepleset sendiri touchscreen-nya.
Singkatnya buat akurasi dan kenyamanan touchscreen-nya itu nggak tahu lebih enak di LG V10, tapi kalau dari performa dan suhu, itu jauh banget lebih stabil di Note 5 kayak langit dan bumi. Sayangnya karena internal Galaxy Note 5 sempit cuma 32GB, saya nggak bisa coba game kikir. Tapi saat saya coba game kikir di LG V10, ini nge-lag brutal dan gak layak dimainin. Ditambah HP-nya panas brutal harus pakai pendingin. Lebih parah daripada babaji panasnya. Ya singkatnya kedua HP ini nggak ada yang cocok buat main game kikir. Dan kemarin juga saya sempat coba Stella Sora yang katanya lebih kikir dari Genshin di LG V10. Dan ini gak kuat banget, bahkan sampai nge-freeze akhirnya. Selanjutnya saya akan coba emulator. Untuk Winlator sih paling mengalahkan PC, saat saya coba di LG V10 sayangnya malah ngebug. Tampilan Winlatornya kayak nge-glitch gitu dan pas saya jalanin kontainernya juga ini malah crash akhirnya. Berarti HP ini tidak bisa mengakhiri era PC. Sedangkan untuk Galaxy Note 5 ini masih bisa jalan. Saya coba jalanin NFS U2 pakai set rata kiri 640x480. Dan ini performanya tuh bener-bener ampas karena ini pakai GPU Mali. Ini cuma dapat sekitar 9 FPS. Kalau gini sih udah jelas banget gak bisa ngalahin PC. Dan untuk benchmark saat saya coba pakai Antutu, Galaxy Note 5 dapat 240.000. Sedangkan LG V10 dapat core 200.000. Kalau dari skor ini nggak beda jauh, tapi percayalah ini aslinya jauh banget performa realnya. Dan juga saya jalanin Antutunya itu sambil dikipasin kayak sate karena ini HP-nya panas luar binasa. Ditambah jalanin Antutunya juga lama. Dan sekarang kita perlu bahas bagian utama dari kedua HP ini, yaitu perbandingan prosesor atau SoC-nya. Seperti yang kita ketahui dan bahas tadi, Samsung Galaxy Note 5 itu pakai Exynos 7420, sedangkan LG V10 menggunakan Snapdragon 808. Kedua prosesor ini adalah prosesor kelas flagship yang dipakai di HP flagship keluaran tahun 2015. Namun, kenapa yang satu performanya masih cukup layak dipakai zaman sekarang, sedangkan yang satu lagi sudah ketar-ketir dan nge-lag brutal? Yang pertama, Exynos 7420 dibuat menggunakan fabrikasi yang lebih baik. Exynos 7420 dibuat di fabrikasi Smastuk dengan ukuran 14 nanometer. Hasilnya, Exynos 7420 memiliki ukuran daya yang lebih kecil, dan efek fabrikasi yang lebih baik ini membuat Exynos 7420 jauh lebih efisien dan tidak sepanas Snapdragon 808 apalagi 810. Yang kedua, Exynos 7420 memiliki core yang lebih banyak dan juga lebih cepat dibandingkan Snapdragon 808. Core besarnya lebih banyak 2 biji, ditambah GPU Malinya Exynos juga lebih unggul secara performa mentahnya. Ditambah secara memori juga Exynos 7420 sudah pakai RAM LPDDR4, sedangkan Snapdragon 808 masih pakai LPDDR3. Yang ketiga, ini sebenarnya lebih ke HP-nya dibandingkan prosesornya. Tapi Galaxy Note 5 dukungan developernya lebih baik dibandingkan LG V10 yang sepi banget. Galaxy Note 5 dukungan custom ROM sampai ke Android 13 saat video ini dibuat. Ditambah ROM juga lebih stabil dan minim bug. Berbeda dengan ROM-nya LG V10 yang banyak bug dan mentok di Android 8.1 Oreo. Salah satu alasannya selain karena Galaxy Note 5 lebih laku, proses custom ROM-nya Note 5 juga lebih mudah dan gak seribet LG V10, yang pasang recovery-nya aja harus lewat cara aneh. Dan yang keempat itu dari jenis penyimpanannya. Exynos 7420 sudah mendukung dan juga pakai UFS yang jauh lebih cepat dan stabil dibandingkan eMMC. Ini yang membuat HP dengan Exynos 7420 masih terasa satset walaupun sudah tua. UFS selain menawarkan kecepatan baca tulis yang lebih cepat, UFS bisa baca tulis, tidak seperti anak SMP zaman sekarang. Juga bisa baca tulis secara bersamaan dan lebih stabil dibandingkan eMMC. Perbedaan UFS dan eMMC itu benar-benar seperti langit dan bumi. Dan Exynos 7420 ini membuktikannya. Karena Exynos 7420 ini saat dipakai sekarang tuh performanya lebih mendekati ke HP zaman sekarang dibandingkan HP jadul. Jadi kesimpulannya Exynos 7420 ini lebih unggul di hampir semua sisi jika dibandingkan Snapdragon 808. Fans dan penyepong Snapdragon harus terima kenyataan ini. Setelah membandingkan kedua HP ini, sebenarnya sudah no debat. Kalau menurut saya, Samsung Galaxy Note 5 itu jauh lebih layak dipakai di zaman sekarang jika dibandingkan LG V10. Walaupun LG V10 memiliki penyimpanan lebih luas, slot SD card, baterai bisa dicabut, kamera sedikit lebih baik dan juga ada Wi-Fi, namun Samsung Galaxy Note 5 hampir unggul di semua sisi lainnya, terutama dari performanya. Namun karena Samsung kikir pengen plagiat Apple Crowd, Note 5 ini selain internalnya sempit, HP ini juga gak ada slot SD card-nya. Tentu saja ini karena Exynos 7420 yang ada di Samsung Galaxy Note 5 ini yang jauh lebih baik dibandingkan Snapdragon 808 yang panas banget. Snapdragon 808 juga penyakitan dan terasa lemot saat dipakai. Jadi ingat ya adik-adik, walaupun mungkin sekarang Snapdragon unggul, tapi dulu di tahun 2015 Snapdragon pernah kalah lawan Exynos. Ditambah Snapdragon 808 dan 810 ini dapat isu overheat dan juga boot loop. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.